eh, akal adalah senjata pemburu kebenaran. Saya ulangi, akal adalah pemburu kebenaran. Iman tanpa akal nonsens. Dan itu yang dimiliki oleh buku-buku kita Bible. Lebih banyak mengandung iman, berisi iman, tapi tidak masuk akal. Misalnya Tuhan menjadi manusia, menjadi Tuhan tetap ada. Kalau misalnya Pak Guru ini sudah menjadi gubernur, berarti dia bukan lagi jabatannya sebagai guru, dia sudah jadi gubernur. Tapi mengapa kepercayaannya masih mengaku gubernur tetap ada? Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Bapa itu masih diakui keberadaannya walaupun dia sudah menjadi manusia. Proses menjadi itu berarti adalah sebuah perubahan dari Tuhan menjadi, dari firman menjadi manusia. Tetapi bagaimana bisa manusia sudah firman sudah menjadi manusia, tetap firman itu masih menjadi, tetap perlu memiliki kekuasaan. Padahal kekuasaan itu tidak diberikan sepenuhnya kepada Allah Yesus, misalnya gitu. Jadi Bapak sekalian, agama ad-din wal aql la dina liman la aqla lahu. Agama itu adalah akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Apa hubungannya akal dengan ilmu pengetahuan? Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, itu menunjukkan bahwa akalnya juga ikut berpikir lebih dalam dan lebih serius. Sebab tidak mungkin seorang sejarawan bisa berpikir matematik. Terakhir, kebenaran Islam yang kita ingin tampilkan ini adalah kemampuan daya tahan Al-Quran sepanjang zaman. Daya hidup dan Al-Quran itu sepanjang zaman. Al-Quran itu tidak pernah mati, dia akan digali terus, dia akan dihidupkan terus, dan tidak pernah lahir, tidak pernah kering dari ilmu pengetahuan. Karena itu menggali Al-Quran adalah pekerjaan ilmu pengetahuan, dan inilah yang pekerjaan kita, khususnya pekerjaan tugas orang yang berilmu pengetahuan, harus mencari apa saja keunggulan dan kebenaran Islam itu. Sebab berkali-kali Tuhan mengatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah. Yang datang dari Allah itu apa? Ya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah sumber kebenaran. Maka dijaga al-haqqu min rabbika, telah datang kebenaran dari Tuhanmu. Yang datang dari Tuhan itu apa? Al-Quran. Karena itu Al-Quran itu bukan barang mainan, tapi dia adalah wahyu ilahi. Wahyu itu mengandung disiplin ilmu pengetahuan, ragam disiplin ilmu pengetahuan. Saya menulis psikologi Al-Quran. Saya mencoba menggali bahwa disiplin ilmu ini
dibicarakan, dan sampai sekarang ini belum pernah ada saya membaca buku psikologi Al-Quran seperti yang saya bahas. Itu apa artinya? Di dunia barat saja Pak, di Amerika Serikat itu pada tahun 1990 sampai 2000, tahun 2000 baru masalah otak ini dibicarakan. Sedangkan Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah diungkap pembicaraan dalam Al-Quran. Ini salah satu kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan saja sumber informasi pada zaman di mana Rasulullah hidup, tetapi dia Al-Quran itu adalah melampaui zamannya. Kebenaran Al-Quran itu melampaui zamannya. Seperti neuroscience. Neuroscience adalah ilmu tentang otak manusia, pengkajian tentang otak manusia. Tahun 1900 sampai 2000 itu baru saja menjadi kajian yang paling populer. Dan karena itu kalau Anda membaca buku, mencari buku psikologi lah namanya, maka yang akan Anda lihat apa? Karya-karya tulis itu nanti muncul tahun 1900 kan. Belum pernah ada tulisan-tulisan tentang neuroscience, tentang ilmu, tentang otak. Itu dikaji orang. Apa itu otak? Bisakah otak mengkaji otak? Bisakah otak mempelajari otak? Ini pertanyaannya. Otak kita ini Pak, ternyata bisa membuka dan memahami secara detail apa itu? Apa itu otak? Otak mempelajari otak. Mengapa otak mempelajari otak? Karena ilmu pengetahuan yang dikuasai manusia namanya ilmu hayat atau biologi, termasuk ilmu saraf, itu sudah dikaji jauh sebelumnya. Bahkan ada orang yang namanya sekarang dokter psikiater, dokter psikiater itu adalah ahli ilmu saraf, tetapi belum berkembang seperti pada zaman sekarang ini, di mana Amerika Serikat membuat proyek 10 tahun Pak. Mereka gunakan semua kerahkan semua ilmuwan, ilmu kedokteran, ilmu sarjana pendidikan, psikolog, semua para analis tentang kebiologian, antropologi, biologi, semuanya itu mempunyai ruang dan waktu kesempatan yang sama untuk mengkaji otak. Dan mengkaji otak itu tidak sulit sekarang, karena ada alatnya sudah memotret otak itu, dan otak itu bergerak, hidup terus. Dia dipotret dengan dites 2+2 4 misalnya gitu, untuk menunjukkan bahwa otak kita itu bekerja dan aktif merespons terhadap lingkungan. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan yang berat. Bapak-bapak sekalian, ternyata dalam kajian neuroscience itu otak itu ternyata ada di depan otak manusia ini. Dalam Al-Quran disebut nasihatun kadzibatun khatirah. Nasihat itu adalah umum. Bahasa Indonesia umum, bahasa Al-Quran nasihatun kadzibatun khatirah. Nasihat itu adalah wilayah tempatnya iman, tempatnya kekufuran, dan semua yang berlawanan dengan itu.
Yang hidup di otaknya itu di nasihatnya itu adalah iman. Tetapi kalau orang kafir isinya isi kekafirannya itu nasihatun kadhibah, pendusta dan pembohong. Nasihatun kadhibatun kufur. Sifat yang ada di dalam otaknya itu hanya sifat dua, kadhibah dan mendusta, membantah, menolak ajaran kebenaran, ajaran Islam. Jadi Bapak sekalian, ternyata nasihat ini disebut oleh penemunya di barat, disebut Godspot. Godspot, titik Tuhan. Titik Tuhan ini kita menyebutnya nasihat. Nasihatun kadhibah. Nasihat itu adalah tempatnya iman, tempat hidupnya iman, sekaligus tempat kekufuran dan semua sifat pembangkangan dari orang-orang kafir. Di sana wilayahnya itu. Karena itu bapak-bapak sekalian, orang yang memiliki Godspot nasihat tadi hanya bisa memiliki iman yang kuat kalau dia selalu sujud. Karena sujud itu membuat orang darah itu mengalir ke otak. Kalau orang sujud salah, ini mungkin kalau ada dokter di sini bisa kita minta penjelasan bagaimana turunnya darah ikut membasahi daerah-daerah yang tertutup di otak manusia. Sebab kalau Godspot itu kafir, manusia itu kafir, maka khatamallahu ala qulubihi wa ala qulubihim. Otaknya tertutup dan tidak bisa menerima Tuhan. Sulit. Mau diapain juga tidak bisa. Sawam alaihi ma dan tahum amalan fi dunya. Sama saja. Mereka itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, sama saja. Mereka tetap tidak mau beriman. Itu gaya Kristen. Kita banyak pendeta-pendetanya susah di bawah kepada benar. Kenapa? Di otaknya itu hanya ada pembangkangan dan pendustaan. Dia mendustakan semua agama aturan. Dia mendustakan Allah, mendustakan kebenaran. Semua apa yang kita imani dalam Islam, mereka mendustakan. Mereka tidak terima sebagai Islam. Jadi bapak sekalian, mungkin karena waktu sudah cukup. Jadi bapak sekalian, sebagai kesimpulan, Al-Quran itu adalah sumber kebenaran. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada ayat-ayat sains yang tidak bisa dibuktikan secara klinis. Dibuktikan melalui penelitian untuk menyatakan bahwa benar adanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebenaran itu menunjuk kepada kebenaran agama yang dipandu oleh Al-Quran. Jadi tadi Al-Quran itu adalah memandu jalan hidup orang-orang yang beriman. Wa man yaqsim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Karena siapa yang beriman, mengimani kebenaran Al-Quran, apapun kata Al-Quran dia imani, maka dia sudah berada pada jalan siratal mustaqim. Terakhir, iman adalah sesuatu
butuh energi yang menghidupkan jiwa. Jiwa kita hanya aktif, dinamis, bekerja kalau ada iman. Kalau tidak ada iman, dia tidak pernah hidup dan tidak pernah mendinamisasi kehidupan jiwa. Terima kasih. Itulah saya berdoa pada Allah yang mengampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.